Yes, selamat siang. Ini jam 10 siang, pagi siang aja ya. Karena memang hari ini Doi muncul lagi seperti biasa. Kalau muncul jam segini artinya aku punya tamu spesial. Dan yang spesial adalah ini bukan kali pertamanya Doi ngobrol sama dia. Karena hampir setiap merilis lagu, Doi ngobrol sama dia mencari tahu kira-kira keseruan di balik proses karyanya seperti apa, terus inspirasinya seperti apa juga atau dari mana saja. Dan mumpung ada di Bali, hari ini sebelum dia perform, kita ajak ngobrol. Anji! Hai, selamat pagi. Selamat pagi, akhirnya ketemu. Kita kenapa aku selalu harus diinterview sama kamu sih? Karena memang sesuai segmen Okay. obrolan kita. Obrolan orang matang ya. Obrolan orang matang, bener. Tapi aku nggak mau nyebut tua soalnya. Enggak, emang kita kan sangat pas di posisi ini. Jadi tidak tua, sangat pas untuk ngobrol di jam segini dengan obrolan kita yang ringan sebenarnya. Jadi kalau mikir ini adalah obrolan berat, oh tidak saudara-saudara. Jadi buat Viners juga yang mau dengerin, jangan lupa kalau misalnya udah di mobil, nanti kasih tahu temannya yang ngefans sama Anji adalah bisa di www.phoenixradiobali.com, karena nanti kita juga akan upload di YouTube channelnya Phoenix Radio Bali. Mas Anji, ke setiap ngobrol sama Mas Anji saya selalu punya insight baru, rilis single baru. Dan hari ini kemarin kita ketemu di salah satu event. Ya kan? Event di Bali. Event di Bali, dan waktunya itu kayak oke, ngisi event besok pagi harus balik. Jadi nggak sempat ngobrol, gue cuma bilang, "Mas, lo rilis lagu lo. Kenapa kita nggak sempat ngobrol?" Oke, nanti kayaknya ada event di Bali, kita mampir lagi. Dan akhirnya thank God bisa ketemu lagi ngomongin tentang bukan kekasih sempurna. Bukan kekasih sempurna. Iya dong. Kalau sebagai seorang penyiar radio yang aku sudah belasan tahun siaran di sini, mungkin aku akan flashback dulu ke 2014. Oke. Boleh ya? Anji, mungkin lagu itu tidak dirilis di radio, cuman biasanya kalau radio itu dapat privilege adalah kita tahu albumnya seperti apa. Ada dong. Aku ngerasa bukan kekasih sempurna ini adalah lagu yang dulunya pernah ada dengan judul yang agak sedikit berbeda. Iya. Bener gak sih? Betul. Itu lagu memang dirilis masuk di dalam album Anji tahun 2014. Tapi tidak menjadi single. Ya itu dia, karena lo ngomong orang radio punya privilege, makanya mungkin ada beberapa radio yang nyetelin lagu Bukan Lelaki Sempurna judulnya dulu. Kita bold dulu adalah Bukan Lelaki Sempurna. Ya, 2014 dirilis dengan judul Bukan Lelaki Sempurna. Dengan lirik yang berbeda juga. Karena aku sendiri memang search apa sih perbedaan lagu ini selain judul. Akhirnya aku begitu masuk di kata pertama, gue gak ngerti ya istilahnya, kayak intro langsung vokal, itu langsung berubah. Tapi betul. Ada juga masuk lirik-lirik yang sama persis, cuman lebih Anji banget, atau makan aku ngerasa mungkin lebih relate ya, nggak terlalu berat, karena 2014 menurutku agak berat tuh. Dan akhirnya apa yang memutuskan seorang Anji merilis lagu ini kembali di tahun 2022? Pertama adalah karena lagu itu ternyata banyak yang nge-cover. Bukan Lelaki Sempurna. Tapi terus gue lihat kayaknya ini Bukan Lelaki Sempurna yang cover laki semua. Karena curhat, Pak. Karena lelaki. Karena lelaki. Iya dong. Iya baru. Ya jadi poin pertama adalah ternyata lagu ini walaupun tidak menjadi single, tapi beberapa orang suka. Banyak orang juga suka. Bahkan diputerin di radio-radio juga. Gitu kan, suka masih di-mention di Twitter lah ya. Benar. No playing. Anjir, Sampai akhirnya ya udah deh, ini kayaknya harus dirilis ulang deh. Gitu. Karena memang gue punya konsep dari tahun 2018, bukan punya konsep, udah punya ide untuk merilis lagu-lagu yang tidak sempat menjadi single yang ada di album-album sebelumnya, bahkan di albumnya Drive dulu gitu. Dan udah melakukan obrolan sama Drive. Dan itu tahun 2018 lo udah mikirin konsep itu? Iya. Karena memang sayang kan, maksudnya misalnya ada 10 lagu yang dirilis jadi single cuma 3, kan ada 7 lagu lain sisanya. Dan kenapa baru muncul 2022 di saat yang lain sudah melewati itu? Ya memang karena pas lagi bisa aja. Karena pas lagi bisa klop pandangannya sama label. Label dan orang-orang sama tim yang bekerja untuk ngurus project ini dong. Baru 2022 lah akhirnya merilis. Sebenarnya aslinya Bukan Kekasih Sempurna lo kerjain di bulan berapa di 2022? Bulan Juni. Ini ngetes ingatan, maaf Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, cepet banget. Cepet sih. Padahal kan harus ada. Itu aja masih lama sebenarnya. Itu sebenarnya lama. Enggak, sebenarnya kalau ide-idenya sih udah dari awal tahun. Dari awal tahun, tapi maksudnya kan jadi memang lagi ngerjain album kan. Jadi di start tahun 2023 akan ada wedding album from Anji. Gitu.
tapi di sela-sela itu lo nyempetin diri. Bapak emang suka capek ya orangnya ya, suka ngerjain semua dikerjain gitu. Nggak kan 2 tahun ini vakum dari musik. Oke. Jadi Anji anak hutan. Oke, akhirnya break dulu, muncul lagi di situ ide-idenya ngumpul kan. Iya, udah banyak banget dan akhirnya ya udah diledakin satu persatu. Oke, dan salah satunya ini yang sekarang kita meledak kita bahas. Iya, bukan Kekasih Kekasih Sempurna. Salah satunya kenapa jadi bukan Kasih Sempurna supaya ini lebih universal. Oke. Sekarang cewek juga jadi bisa ngerasa. Oke. Dan di sini di liriknya memang aku ganti, bener-bener aku ganti karena kalau di cerita yang awal dan itu aku nggak suka dulu. Oke. Itu Dulu justru nggak suka itu. Nggak suka. Oke. Dulu sempat berantem Sama tim. sama manajemen ya. Oke. Gue nggak mau lagu ini ada di album gitu. Enggak ini bagus. Lu tuh nggak boleh mengkotak-kotakan bla 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 gitu kayak. Oke. Ya pokoknya akhirnya gue menyesal karena merilis lagu itu. Oke. Dan gue nggak pernah mau lagu itu jadi single. Padahal gue suka secara notasi, secara akhirnya digantilah liriknya dan sekarang liriknya jauh lebih positif. Betul. Jadi kalau dulu tuh ceweknya selingkuh, Mhm. gue bukan laki sempurna, gue sakit hati gitu. Nah kata sakit hati itu diganti jadi hancur hati ini. Bukan Kenapa? sakit hati ini sakitnya setengah mati. Kalau sakit hati tuh kayaknya konotasinya tuh ada dendam, Oke. ada rasa ingin membalas. Iya. Tapi kalau hancur tuh kayak cuma kayak ya udah gue hancur Tanpa pembalasan. tanpa. Oh berarti saya lagi hancur ya guys. Wah, Karena gue gak pengen balas dendam ya. Gue gak pengen balas dendam. lagi hancur ya. Oke, iya. boleh cerita. Boleh dong. Boleh. Nanti Boleh mungkin dong. jadi lagu. Bisa. Beda kasta. Udah ditinggal. Aduh. Udah nikah dianya. Aduh. Tapi saya cuman hancur, tidak sakit hati. Karena saya tidak sama sekali nggak dendam. Jadi kayak udah, lo udah bahagia sama pilihan lo, nggak apa-apa. Iyalah, sebenarnya Aku jadi curhat. Salah satu cara ini aku selalu ngomong di panggung. Apa? Salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan adalah melepaskan orang yang sudah menyia-nyiakan kita. Wow. Bom, tolong di bold bagian itu di cut ya. Jadi kesannya gue pintar interview Anji. Tolong ya bagian digital ya. Wah, saya suka itu kata-kata itu. Nanti aku bikin Insta Stories ya. Nah, kalau kita flashback ngomongin bukan Kekasih Sempurna. Yeah. Kalau aku ngelihat karya-karya dari seorang Anji, baik di Instagram, di as a content creator, Yeah. lo kayak mikir banget semua konsep. Sampai video klip ini pun aku tonton berulang kali. Jadi kayak apakah seorang Anji ikut serta dalam menentukan proses klip, cerita dan alurnya juga? Ya memang story-nya aku yang buat. Oke. Sampai Dan dibikinnya di Bali loh. Hah? Loh, itu kan model video klipnya Bobon. Iya, chef. Bobon Santoso. Iya kan? Dia tinggal di Bali. Oke. Terus yang ceweknya itu Dia Utari. Itu anak cewek Bali. Aku lokasinya nggak notice itu di Bali. Itu di Bali, itu di Dewi Sri. Oke. Di Dewi Sri itu. Iya. Kita bikin di Dewi Sri dekat kantornya Bobon. Oke, Bobon oke. kebetulan di lingkungan situ. Oke. Ya jadi aku bikinnya bener-bener di Bali. Atas dasar apa? Kebetulan Bali, ide gini, cerita. Aku suka sama Dinar. Ada namanya Dinar itu dia videografer. Oh, Dina Dina Rastika. Rastika. Temen juga, oke. Nah, Sekarang aku- sibuk tuh dapat pre-wedding. Lanjut. Weddingnya 220 guys. Ngeditnya lama banget. Banget. Terus. Gara-gara kebanyakan project. Iya. Ya udah akhirnya karena suka sama Dinar. Dinar, ya udah gue bilang ya udah deh bikinnya di Bali aja. Oke. Itu belum ada modelnya. Saat itu belum ada. Oke, baru ide doang nih Sampai Dekasa. waktu itu posting. Ada yang mau jadi model klip gue nggak? Oke. Posting di Instagram banyak lah. Iya. Sampai waktu itu kepikiran Nora Alexandra. Iya. Oke. Tapi terusnya ketemu Bobon. Oke. Nah ngobrol sama Bobon ternyata Bobon mau bang gue. Oke. Nah karena Bobon tidak pernah berakting serius. Dia di kontennya dia kan goblok-goblokan kan. Lucu-lucuan, Makanya goblokers kan tengil-tengilan. namanya. Iya. Ya udah dia pengen berakting serius. Ya udah Bobon aja. Tapi nggak cocok kayaknya kalau Bobon suaminya istrinya Nora kayaknya. Wah, Nggak nyambung ya? nggak nyambung, Jauh nggak nyambung, gitu. jauh. Oke. Akhirnya dicarilah sosok Yang cewek pas Bali. karakter. Oke. Dan waktu itu kita bikin 3 klip sih. Aku langsung bikin 3 klip waktu Oke. itu. Jadi klip bukan Kekasih Sempurna. Lalu ada klip lagu selanjutnya. Judulnya Sampai Mati. Oke. Yang jadi model video klipnya di orang Bali juga. Oke. Yaitu Sheila Marcia. Oh. Sama suaminya. Baik, tapi itu Gitu. belum kita teaser Nanti terlalu banyak aja. karena belum rilis ya. Kita Terusnya fokus ada di yang Kekasih. sama Delu juga. Ada band
band apa reggae juga dibikin di Bali juga, tapi itu nanti. Oke, nantilah kita bahas itu ya. Karena ternyata project Seorang Anji ini masih banyak banget ke belakang, guys. Karena 2 tahun vakum. Iya sih, akhirnya idenya numpuk kebanyakan. Akhirnya lo harus salurin juga kan. Harus, kalau enggak nanti kebuang sia-sia. Antara kebuang sia-sia sama kayaknya di batin tuh nggak puas gitu. Oke. Selama ngelihat komen-komen di YouTube channel ini kan pujian. Kenapa setiap Anji merilis lagu itu liriknya selalu relate. Terus juga musik-musiknya selalu enak dengar. Lo baca nggak sih pernah komen-komen Baca pujian dong, itu? Baca ya. Gue tuh memang selalu ngebacain. Makanya kalau pas lagi rilis gue selalu bilang sama tim, jangan kasih gue jadwal apapun. Karena gue mau fokus bacain komen, gue mau lihat reaksi orang-orang. Iya. Karena aku lihat juga aku termasuk orang yang suka baca komen, dengerin gitu kan. Gak pernah gagal untuk bikin lagu yang sesuai dengan hati, apalagi dengan Bukan Kekasih Sempurna ini. Mereka ngerasa ini bukan lagu tapi ceritaku, kayak gitu-gitu gak sih? Kukira lagu, ternyata kisahku. Kayak gitu-gitu. Kayak kukira cupu ternyata suhu ya. Oh, wow, beda lagi dong. Oh, beda. Apakah itu menjadi beban kadangkala untuk seorang Anji untuk mikir project berikutnya gue harus ngapain, atau justru memotivasi untuk lebih bagus lagi atau enggak? gimana? Aku tuh kalau ngerilis lagu, kalau bikin lagu tuh memang ya udah ngalirnya, tapi sambil memang tetap memikirkan. Oke. Jadi ketika udah jadi, memikirkan lagu ini mau ditempatinnya di mana. Oke. Gitu. Mau dilemparnya sebagai format apa? Karena aku juga kan punya lirik-lirik lagu yang memang kritis, sosial. Itu ngeband sama Firsa Besari, sama Popira. Nama bandnya Suka Maju. Oke. Alirannya grunge. Oke. Ceritanya tentang diskriminasi, tentang trending media sosial yang bikin alergi, tentang orang-orang yang suka bikin kasus terus klarifikasi, itu cara mudah untuk naik, kayak gitu-gitu. Iya juga sih. Lagunya gitu. Iya. Terusnya nanti ada lagi nih Project Anji yang lirik-liriknya tuh spiritual. Benar. Jadi memang lagu-lagunya cerita tentang mencari diri sendiri gitu, yang bukan tentang cinta sama sekali. Jadi akhirnya ketika memang udah ini tentang cinta, oke, berarti ini memang pasarnya Anji, dirilis sebagai seorang Anji, Anji yang dikenal orang gitu. Oke, berarti musiknya tuh ada batasannya. Musiknya ada batasannya, liriknya ada batasannya. Karena lo bikin klaster perbedaan karakter A, B, C, D kan, maksudnya dalam karya-karyanya. Anjinya sih udah. Iya. Tapi kalau ketika Anji mau merilis karya dalam format yang lain, itu harus dalam format yang lain juga. Band atau project yang bukan namanya Anji. Oke. Jelas, jadi masuknya akan masuk yang mana? Iya, karena kalau misalnya nanti Anji tiba-tiba ngerilis lagu grunge, kaget. Kayaknya enggak deh. Ya kaget kan orang-orang sama fans. Kok begini ya? Iya, padahal dia punya karakter yang berbeda. Anji itu adalah musisi wedding, gathering, yang kebetulan juga nih, nggak tahu ya. Gue tuh emang agak-agak unik sih. Jadi gue bisa main di desa banget kan, udah sampai hari ini tuh 520-an desa. Udah pernah didatengin. Tapi bisa juga main di hotel bintang 5, main di klub-klub yang elit gitu. Iya. Jadi bisa atas bawah, tengah gitu. Kalau kata kita sekarang adalah all segmen bisa masuk ya. Jadi tergantung permintaan. Corporate masuk. Corporate masuk. Corporate tuh kenceng tuh ya. Kemarin kan yang waktu kita barengan itu kenceng, saya suka itu. Wah, saya suka kalau terus ada event seperti itu. Iya kan? Iya, nggak sukanya paling kalau misalkan band yang agak lama prepare-nya. Tapi kalau tim apa Pepeng itu cepat banget. Itu cepat nggak? Itu cepat banget. Dan tim lo baik banget. Gue lupa namanya siapa yang pertama. Nanti gue cuma minta waktu sekian. Itu very detail dan menurut aku wow, gue suka timnya. Akhirnya sampai ketemu Mas Anji di backstage sama Pepeng kan. Akhirnya ketemu dan tim lo udah lebih awal datang. Gue lupa lagi namanya. Balki? Mungkin, pokoknya yang pertama agak seaku ukurannya, jadi dia ngomongin jelas detail. Segini mas, nanti aku akan masuk ketika masuk dan benar-benar kayak udah kode present. Wah, saya suka ini. tapi ya namanya juga event ya, sangat-sangat seru sekali. Nah, kalau balik lagi ngomongin tentang single ini sendiri, yang bikin gue kaget adalah ketika di feed Instagram seorang Anji, lagu ini berubah menjadi koplo. Ada. Ya. Kenapa? Loh, kenapa enggak? Ya kenapa saya juga nanya kan. Maksud gue adalah begitu gue pertama kali denger lagu ini kan versi mellow. Jadi ngerasa aku bukan aduh jelek lagi nyanyinya. Kasih sempurna, kayak dapet banget feel-nya. Tiba-tiba gue pencet Instagram, kok jadi gini, kok jadi lucu. Itu ada yang nge-cover. Oke. Itu ada yang nge-cover dengan versi koplo dan gue hargain. Jadi sebenarnya memang itu kan masuk ke dalam hak moral ya. Jadi ada memang beberapa komposer yang nggak suka lagunya di aransemen dengan versi berbeda. Setuju. Gitu. Tapi kalau gue adalah
termasuk orang yang kayak ya udah santai Biasa aja gitu ya? biasa aja. Oke. Ini juga nanti ada versi ini kok melodik gitu. Serius? Iya beneran. Ku bukan kekasih sempurna. Pastilah ada kurangnya. Nih ya dengerin ya bentar ya. Tapi ku setia. Tak mencoba ke lain hati. Cukup. Ntar di Oke. YouTube mati ya. Oke. Wow, berarti bentar kita bahas dulu bukan kekasih sempurna ini. Oke, kalau dirilis ke radio sekarang, My Record sama Mas Anji ini adalah versi yang pop yang ada di radio. Iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anji pun appreciate ketika ini di versi koplo, pop rock dan ada lagi mungkin reggae. Iya, jadi memang atau apa? iya, jadi nanti akan ada all genre. Oh, Dan itu nanti nge-covernya bareng sama aku. jadi kalau misalkan tim aku nih Alfi, Nadia adalah penyanyi, Aha. bisa saja mereka akan cover bikin sama Mas Anji. Bisa aja makanya sekarang aku bikin kompetisi bukan kekasih sempurna cover. Oke. Yang bagus nanti dapat hadiah, selain dapat hadiah ada kayak gitar sampai 30 jutaan. Terus ada speaker Bluetooth yang emang dia yang sponsori siapa, portable. Mas? Ada. Tapi kalau gitar dari pribadi. Wah, repot sekali ngeluarin uang pribadi. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti yang bagus nanti akan aku ajak kolaborasi bareng. Oke. Kita akan bikin cover bareng. Target lo berapa lama sampai bulan apa? 5 bulan ke depan. Enggak, kalau yang lomba cover itu cuma sampai 15 November kok. Sampai 15 November. 15 November, tapi sebelum itu aku juga nge-cover bareng sama musisi melodic itu Stand Here Alone. Oke. Terus nanti ada musisi metal. Oke. Jadi juk bener-bener gitu. Wow. Wah, gitu. Ah, capek sekali mereka bernyanyi. Wah, terus. Ada keroncong, ada koplo, ada dangdut, terus ada yang apa sih itu namanya yang EDM tapi yang tuit gitu. Fangkot. Iya ya kayak gitu-gitu Yang itu. deh. Kayak Morena tuh. Bukan koplo. Dia dance music tapi itu yang pokoknya Ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya nanti kita gitu off juga lah, bahas gitu ya. deh, Oke. iya. Ini semua all genre. Lo di pertimbangan khusus nggak kenapa lagu ini dibiarkan beredar begitu saja, masif begitu saja? Loh nggak apa-apa, kenapa emangnya kan Pertanyaan saya bukan nggak apa-apa, tapi ada pertimbangan khusus nggak? oh iya itu Biar bisa- semakin banyak orang dengerin atau gimana? Iya karena gini loh. Oke. Karena aku punya single judulnya Jerawat Rindu. Tahu. Iya kan? Banyak kan yang bilang jerawat. Betul. Itu tandanya rindu. Oke. Dan waktu itu juga kesini juga tuh ngobrolin. Betul. Iya Mas saya kan? juga. Iya. Lanjut. Karena tidak ada yang lain. Karena penyiarnya emang eksklusif ya. Iya. Iya kan? Iya. Itu pop. Oke. Tapi tiba-tiba 8 tahun kemudian lagu Jerawat Rindu itu tiba-tiba naik di TikTok. Gara-gara. Oh, itu katanya rindu. Oke. Kaget. Gitu. Nah, Kaget nggak pada awalnya? ya Kayak maksudnya kayak kok bisa? gila kok bisa ya? Tapi ya udah. Jadi sebenarnya terserah aja karena tiap orang referensi musik, kesukaan musiknya kan beda, jenis musik ya. Betul. Sekalian mau edukasi bahwa sebenarnya sebuah lagu itu komposisinya itu adalah notasi dan lirik. Oke. Aransemen itu bisa apa aja. Bisa diapain aja. Iya makanya lagu dia, lagu Menunggu Kamu, Bidadari Tak Bersayap itu gue aja sama band itu punya 8 aransemen berbeda. Karena capek kalau bawain itu terus gitu terus. Ya kan biar nggak bosen kan. Iya, benar. Terus ngelihat kalau di wedding nggak mungkin gaya-gaya yang Iya, sekarang iya. kayak dak kayak gitu soalnya. Betul. Dan ya itu edukasi aja bahwa sebenarnya musik apapun Hanya ada ya lagu itu sebenarnya notasi dan lirik. notasi sama lirik doang. Aransemen tuh udah aspek berbeda lagi. Wah, baru tahu, nambah ilmu lagi nih. Thank you loh Manji udah ngasih tahu banyak hal. Tapi yang menarik juga. Nah, lagu ini selain memang kita lagi promo di radio atau juga di sosial media, aku sempat masuk ketika searching kalau Anji Music itu ada di YouTube channel Anji, Ya. di mana di situ juga promote single, kolaborasi dan all about music. Ya, Apa sebenarnya Oh, channel. Ya, sedang dipersiapkan oleh seorang Anji. Kayaknya semua dikerjain. ada beberapa hal. Jadi sebenarnya gini, kalau di channel Dunia Manji itu kan bukan genre ya. Apa kategorinya adalah entertainment. Oke. Nah, untuk music harus punya channel music sendiri. Oke. Yang That's why ada Anji Music. Yang centangnya tuh
tangga nada. Not gitu. Tangga nada ya namanya. Iya, not. Ya, oke. Terus Jadi kalau kita mau memproduksi karya-karya musik, baik itu cover yang berlisensi maupun cover biasa maupun lagu baru, itu kalau bisa memang di channel yang musik. Oke. Jadi ini buat Viners yang suka bikin konten musik, kalau bisa sih channelnya musik. Oke, biar lebih spesifik. Pengkategoriannya juga lebih spesifik. Iya, algoritmanya juga nanti memang kasih ke pendengar-pendengar yang suka musik, karena entertainment tuh kan belum tentu yang suka nonton Atta, Raffi, Ricis, Anji, Denny Sumargo misalnya, atau Deddy Corbuzier itu mau menonton konten-konten musik. Oke. Jadi biar ini jadi spesifik kan. YouTube sendiri udah punya platform music kan, YouTube Music. Betul. Buat streaming walaupun belum boom lah. Oke, tapi goalsnya apa sebenarnya seorang Anji? Apakah nanti ada project besar Anji akan memanajeri beberapa artis baru atau apa? Karena kalau aku lihat di situ, pasti itu oke. Karena di situ kalau misal kolaborasi sama Arman deh, Novia Bahmid atau juga musisi baru pun yang aku akhirnya browsing, ini ternyata suka nge-cover segala macam. Ya, ada sama Lutfi. Itu Aulia terusnya. Apa? Ya memang pokoknya it's all about music. Ruang itu lo sediakan memang ruang musik untuk Anji membuat musik. Teaser lagu, Apapun. coba-coba ide ngumpul di situ. Iya. oke. Apapun pokoknya alirinnya ke situ. TikTok juga ada kan Dunia Manji. TikTok itu entertainment. TikTok Anji Music ya. Oke. Music aja isinya. Oke. Musik Indonesia seperti apa menurut Anji sekarang? Kemarin kan habis ada penghargaan musik tuh. Ami. Iya. Musik, Cuma nanya aja pendapat musik Indonesia seperti apa? musik Indonesia tuh sekarang free Oke. dan semua bisa naik. Entah dari tahun berapapun tiba-tiba meloncat. Antara itu satu, Oke. dan yang kedua ya kayak sebenarnya gini kayak Sugi Bornean. Ya. Sugi Bornean aku udah dengerin bareng sama Virsa. Mhm. Virsa Besari itu dari tahun berapa baru rilis lah 2019. Sebelum mereka hits viral seperti sekarang, kalian udah dengerin? Ya udah Oke, dengerin memang oke. ini enak banget gitu. Itu lucu banget kan di salah satu DSP atau digital streaming platform. Itu dia baru jadi top-topnya baru sekarang padahal dia udah 3 tahun. Yes. Nah, itu sebenarnya membuktikan bahwa musik Indonesia jadi kalau ngerilis sesuatu rilis aja. Kalau sekarang nggak hits bisa nanti beberapa tahun kemudian kok gitu. Yang penting lo bikin aja yang bagus gitu. Setuju. Berarti Dan keywordsnya adalah bikin yang bagus. bikin yang bagus menurut kita. Ya. Dan Menurut kita. dan menurut kita tuh bagus. Iya memang. Pokoknya rilis aja. Baik. Sama itu ya. Maksudnya sekarang jenis musik apapun Bisa masuk. pasarnya terbuka karena memang platformnya banyak banget. Betul. Mau musik metal kayak mau musik ya kayak Sugi Bornean contohnya lah, Sugi Bornean terusnya Pamungkas, Hindia itu bukan musik-musik yang di tahun 2000-an itu bakal naik. Betul. Karena nggak punya tempat, pasti nggak dikasih tempat tuh. Iya. Orang baru ada lirik bahasa Inggris aja, Indonesia aja lah. Iya, betul. Sama label pasti. Oke. Sekarang silakan lo bikin apapun. Betul. Gitu. Yang lo suka pasti ada pasarnya, tapi lo tahu konsekuensinya. Musik yang lo bikin itu marketnya sekian misalnya. Oke. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau misalnya masyarakat Indonesia kan ratusan juta ya. Luas banget, ya benar. Pasti semua ada pendengar masing-masing, ada segmennya masing-masing. Tapi intinya sih yang paling gue setuju dari Anji bilang tadi adalah lo bikin karya yang sebagus mungkin yang lo bisa dan sebagai tanggung jawab lo dalam berkarya. Stoikisme lah. Ya. Oke. Kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Oke. Kalau baik. nanti sisanya yang nggak bisa kita kontrol kan apresiasi pendengar, orang suka apa enggak, itu kan tidak bisa kita kontrol. Iya, Yang bisa iya. kita kontrol adalah kalau bicara tentang musik Iya. adalah produksinya, gitu. Hasil karya kita. Karyanya. Oke, setuju. Setelah ini Anji akan ngapain lagi? Banyak nih. Oke, bocorin dikit-dikit mungkin. Kan tadi sebenarnya kita teaser ngomongin single baru akan dirilis, terus project lain lagi. Ya pokoknya kalau di music itu pastinya akan ngerilis lagu macam-macam. Oke. Macam-macam banget lah, macam-macam. Tematiknya ya, maksudnya macam-macam Iya, atau. dan juga genrenya. Oke. Genrenya nanti bulan November akan ada kolaborasi sama musisi reggae. Wow, November. Lagunya sudah lucu, satu. bukan lucu, serius tapi kampret. Gimana ya?
Serius. Judulnya Doa Kampret, untuk serius. Mantan. Oh, waduh, ya doa yang baik-baik aja buat mantan. Ya karena iyalah, maksudnya iya. mantan itu kan orang yang mengajarkan kita tentang rasa sakit. Wow. Iyalah, pokoknya Aduh, terima kasih mantan. yang paling penting itu mantan tuh nggak usah disumpahin, didoain aja. Iya sih. Supaya dia dapat pasangan yang lebih jelek dari kita. Iya lagi. Bagian itu tolong di-cut ya pas gue ngomong iya lagi ya. Aku takut ada drama lagi ya. Oke. Oh, Anda Bagus. drama ya? Enggak. Kisah cintanya. Kisah cintanya drama banget. Sayanya nggak drama gitu loh. Ini susah kayak bagian motong ini cut menit ke 30 cuy. Tolong dihilangin. Oke, berarti akan ada rilis lagu lagi, perform. Kalau pengen lihat-lihat karya Anji lagi, perform di mana? Boleh di mana? Di dunia Manji aja. Oke, semua Tapi lengkap. memang kadang-kadang aku tuh suka nggak membagikan jadwal sih. Untuk yang private. Karena banyak yang private. Oke, Iya memang. iya, iya, Dan memang kebanyakan tuh sekarang tuh private. Iya, bagus lagi kayak gitu. Kita dapat penonton pasti, pasti. Memang. Betul ya Pak ya? Memang. Invoice-nya cepat lagi. Iya, Saya kalau suka itu. kalau yang rame-rame misal festival tuh sebenarnya Gak lama ya. iya pasti ada potongan-potongan gitu. Betul. Belum selesai administrasi 1 hari sebelum kayak males ya. Mending kalau udah di awal udah beres kan enak. Makanya gitu. itu kenapa aku suka nyanyi di wedding sama gathering. Oh, saya juga Iya MC kan? kalau wedding dan gathering itu saya suka. Kalau festival Tapi kalau capek. buat musisi itu tidak mudah loh. Iya, untuk masuk ke situ. Gak mudah dong. Karena lo pernah cerita kan, kenapa sih orang-orang bikin lagu, kadang lagu patah hati masuk ke situ, dan akhirnya lo ngerilis lagu Di kan? wedding. Iya bener kan? Oke. Makanya itulah kenapa lagu-lagu gue tuh positif, Oh. kecuali yang belakangan nih. Iya iya. Iya. Karena memang gue udah akan ngerilis a wedding album from Anji. Makanya gue sekarang mulai ngerilis kayak bukan kasih sempurna kan sebenarnya agak nanti yang nggak mungkin dibawakan di wedding. ya nanti ada Berantem lagi. nanti. Setelah itu pura-pura itu lebih kayak Tidak cocok di wedding lagi. liriknya gue bocorin. Oke. Katamu aku manusia super. Oke. Katamu Buka aja di aku notepad. manusia super. Tidak pernah merasa sedih semacam kayak kata, setiap saat terlihat kuat, tak pernah ku dirundung kesedihan, padahal aku pura-pura gitu. Oke. Itu kan kayak itu lebih yang lebih banget. deep lagi nah. Oke. Ya kayak gitu. Nah, tapi kalau gue memang suka merilis lagu-lagu yang positif. Kemarinan Iya, setelah albumnya jadi, nah gue baru bisa merilis lagu-lagu yang lain. Oke. Makanya kayak ada lagu-lagu gue yang temanya kurang baik, bukan kurang baik, maksudnya temanya negatif kayak putus atau terus. Akhirnya gue kasih Judika. Iya iya iya. Gitu. Oke, putus terus padahal meledak sama Judika ya. Meledak. Padahal Tapi kan bisa dibawain juga. iya benar. Kemarin kan Anda bawain ya. Betul. Dan banyak orang kan, ini lagunya Anji ternyata. Kan kadang kala kredit penciptanya mungkin orang nggak dibaca. notice ya, nggak notice kayak padahal pencipta udah ada. Kebiasaan Artian Anji. kebiasaan sekarang itulah yang berbeda sama dulu. Ketika dulu kita merilis album atau karya, orang-orang tuh bener-bener ngebacain tuh. Penciptanya siapa, thanks to-nya siapa. Iya kan? Bener-bener. Makanya thanks to bisa jadi masalah tuh dulu. Wih bener. Iya kan? Iya, iya, iya. Kok gak ada nama gue? Iya iya iya. Padahal teman kan banget. Temen banget nih. Oke. Padahal gak ada kontribusinya juga di dalam album. Betul. Cuman thanks to doang ya. Jangan bahas terlalu detail ya Pak. Nanti kita ketahuan tua zaman kaset. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Oke. Berarti project-project berikutnya ditungguin. Ada lagi yang ingin lo sampaikan kepada orang yang menyukai karya-karya lo nggak Kak? Ya apa ya yang pengen gue sampein? Yang gue pengen sampein adalah Anji itu bukan cuma sekedar Anji yang sekarang kalian kenal. Oke. Anji punya banyak sisi, Anji punya banyak format Oke. musik yang akan dirilis. Jadi nikmatin aja. Oke, nikmatin aja karya-karya dari Anji. Oke, baik di musiknya atau juga di konten-konten yang lainnya. Anji, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Sama-sama, seru ini banget. tanpa break kita ngobrol. Sengaja memang kita bikin segmen ini seperti ini. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak buat Phoenix yang udah dengerin. Thank you so much. Jangan lupa request terus lagunya Anji di Phoenix Radio Bali. Terserah kamu mau jerawat rindu atau bahkan sampai ternyata cinta masih ada. Kalau nggak salah terakhir, silakan. Atau juga yang paling baru, bukan Kekasih Sempurna, hanya di Phoenix Radio Bali. Dorio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.